Hi guys, my name is Rafia Uzanilianur. We are from the 6th group. This video, we want to explain about noun. Noun is word that used to identify any of a class of people, thing, place, or to name particular one of this. Noun atau kata benda adalah kata yang digunakan untuk menamai atau menyebut orang, benda, tempat, atau ide. Kata ini bersifat abstrak dan biasanya merujuk kepada benda fisik. Hello guys, my name is Kanita. I want to explain about the first type of noun is common noun. Common noun adalah nama atau item yang sifatnya umum dari suatu kelompok atau kategori. Karena umum, tipe noun yang satu ini tidak dapat ditulis menggunakan huruf kapital, kecuali jika dituangkan pada awal kalimat atau dicantumkan dalam satu judul. Contoh kata common noun ada city, moon, atau girl. Dari contoh tersebut, tidak dijelaskan secara spesifik mengenai kota apa yang dimaksud, bulan apa yang dipilih, atau seperti apa gadis itu. Contoh kalimatnya, the girl crossed the river. Nah, pada kalimat tersebut tidak dijelaskan secara spesifik gadis seperti apa yang menyeberangi sungai itu atau nama sungai yang diseberangi. Maka dari itu, kata girl dan river termasuk dalam common noun. Oke, selanjutnya proper noun. Jenis noun ini adalah hiponim dari common noun. Proper noun adalah nama spesifik dari orang, benda, tempat, dan sebagainya. Saat menggunakan proper noun, biasanya kita harus menggunakan huruf kapital pada kata benda yang ditulis. Contoh proper noun ada Tina, Jakarta, atau August. Contoh kalimatnya, I would like to visit Jakarta. Nah, pada kalimat tersebut, Jakarta termasuk spesifikasi dari kota atau city yang sifatnya umum. Untuk lebih jelasnya, kita bisa membandingkan antara common noun dan proper noun pada tabel berikut. Hello, my name is Anissa Nuraini. I want to explain to countable and mixed noun. Countable, what is it countable? Countable di sini adalah benda atau noun yang tidak bisa dihitung atau dikuantitaskan meskipun jumlahnya itu sangat banyak. Example-nya itu cat and apple atau sentence atau contoh dari kalimat itu this is cat, this bottle. Next, uncountable. Uncountable di sini adalah benda atau noun yang bersifat dan tidak bisa dan tidak memungkinkan untuk dihitung atau dikuantitaskan meskipun jumlahnya itu sangat banyak. Nah, countable di sini selalu dianggap singulars alias tidak memiliki plural seperti countable noun ini. Biasanya contohnya itu diawali dengan some, little, much, any. Di example-nya itu some water, any mix dan sebagainya. Mixed noun. As we know, mixed itu campuran. Nah, meskipun tipe mixed ini jarang dianggap oleh noun, maksudnya jarang ada gitu. Akan tapi mixed ini bisa menjadi countable atau uncountable. Contohnya itu seperti a hair itu sehelai rambut atau sebuah rambut yang bisa dihitung ataupun tidak bisa dihitung. Hi, I'm Esti Ayu. Today I want to explain about abstract and concrete noun. First, about abstract noun. Abstract noun is something that cannot be perceived by the sense. Artinya, abstract noun atau kata benda yang abstrak adalah sesuatu yang tidak bisa kita amati dengan panca indera kita. Ciri-ciri dari abstract noun adalah biasanya diakhiri dengan shen, nc, ness, term, h, and in. For example, freedom, courage, happiness, motivation, affection, age, emergency, and kingdom. Contoh penggunaan abstract noun atau kata benda yang abstrak dalam sebuah kalimat. We can imagine the courage it took to do that. Kami tidak bisa membayangkan keberanian yang dibutuhkan untuk melakukan itu. The courage di sini itu kan keberanian gitu. Jadi kita tidak bisa amati dengan panca indera kita. Yang kedua, concrete noun. Concrete noun are noun that can be observed by the five sense. Nah, artinya concrete noun itu adalah kebalikan dari abstract noun. Kalau abstract noun adalah kata benda yang tidak bisa kita amati dengan panca indera, kalau concrete noun itu bisa kita amati dengan panca indera kita. Artinya bisa kita lihat, bisa kita sentuh, bisa kita rasakan, bisa dicium aromanya, dan bisa didengar. Nah, jadi concrete noun ini lebih merujuk ke benda-benda yang konkret. Nah, for example is computer, classroom, star, moon, wallet, and paper. Nah, contoh penggunaan concrete noun dalam sebuah kalimat. The thief tried to steal my wallet. Pencuri mencoba mencuri dompet saya. Dompet di sini atau wallet adalah salah satu kata benda yang konkret karena bisa kita amati secara langsung dengan panca indera kita. Hi, my name is Kalisha Fitriani. I want to explain about singular noun, plural noun, and collective noun. Number one, singular noun. Apa itu singular noun? So, singular noun is the noun that has only one number. Nah, singular noun ini biasanya disebut kata tunggal yang diawali dengan artikel an, and the. Contohnya seperti a cat, an owl. The next two, plural noun. Plural nouns are nouns that have more than one number. Nah, plural noun ini merupakan kata benda yang jumlahnya lebih dari satu, tapi dapat dihitung. Contohnya, cats, owls. Nah,
Number 3, collective noun. Collective noun is a noun collective that show a group combination of people, place, or things. Yeah. Hello guys, my name is Anissa Anwar. Now I want to tell you about compound noun and noun phrase. Compound noun is a noun made of two or more nouns. Compound nouns adalah kata benda yang terbentuk dari dua noun atau lebih. Saat dua atau lebih noun digabungkan, maka akan terbentuk sebuah makna yang lebih jauh atau bahkan sangat berbeda dibandingkan dengan noun ini berdiri sendiri. Example, boyfriend. Compound noun has three types. First, plus compound noun. Plus compound noun is noun that consists of two or more nouns with writing combined. Plus compound noun adalah kata benda yang terdiri dari dua noun atau lebih dengan penulisan digabungkan atau tidak dipisah oleh spasi atau tanda baca apapun. Compound noun akan memiliki arti berbeda jika dipisahkan. Example, newspaper. Jika kita pisah, news artinya berita and paper artinya kertas. Namun kita tidak dapat mengartikannya menjadi berita kertas, tetapi newspaper artinya koran. Second, hyphenate compound nouns. Hyphenate compound nouns adalah kata benda yang maknanya tidak terlalu jauh dari kata asal. Example, self-confidence yang artinya percaya diri. Third, open compound nouns. Open compound noun is a noun which is a combination of two or more nouns with a very close meaning from the origin. Nah, open compound nouns adalah kata benda yang merupakan gabungan dua atau lebih noun dengan arti yang sangat dekat dengan asalnya. Umumnya, compound noun jenis ini dibentuk dari noun yang ditambahkan kata benda lain hanya untuk memperjelas makna. Contoh, train station. Next, noun phrase. Noun phrase is a phrase that consists of a combination of a noun, pronoun, or number. Noun phrase adalah sebuah frasa yang terdiri dari gabungan antara kata benda, kata ganti benda, atau nomor. Example, the fair-skinned woman with a red shirt and black skirt. Hello, my name is Anand Saputra, and now I want to explain about the function of noun. Noun has 5 functions. The first one is as a subject, kata benda yang digunakan sebagai subjek. Contohnya, life is wonderful. Nah, di sini posisi life berada di awal kalimat dan sebagai subjek. Yang kedua, as an object, jadi sebagai objek. Nah, contohnya, Terelier has published his new book. Nah, book di sini berada di akhir kalimat dan juga sebagai objek di kalimat tersebut. Lalu yang ketiga ada object of preposition. Nah, objek sebagai preposisi. Contohnya, we are going to fly to Jakarta tomorrow. Nah, di sini Jakarta sebagai objek preposisi. Nah, lalu yang keempat ada subjective complement atau penjelasan subjek. Contohnya ada he is Jeffrey. Di sini Jeffrey menjelaskan he, dia laki-laki. Nah, oleh karena itu Jeffrey ini sebagai penjelasan subjek. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada sebagai objective complement atau penjelasan objek. Contohnya, Rani name her cat Pororo. Di sini Pororo menjelaskan kucingnya si Rani. Beda dengan yang keempat yang menjelaskan si subjek, yang kelima menjelaskan objeknya. Oke, terima kasih. Demikianlah penjelasan tentang noun dari kelompok 6. Terima kasih telah menyaksikan.